Tuhan berserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kita beri sorakan yang tertinggi bagi Tuhan. Mari kita memuji Dia. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata bagiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Mari semua umat Tuhan yang percaya kepada Yesus, mari kita menyembah Dia. Mari kita bersandar kepada Dia, karena Yesus itu besar bagi kita. Oh haleluya, Yesus sungguh besar kuasa-Nya. Sungguh besar setiamu, nyata di
di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang dapat, tiada kata yang dapat lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan kami tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Oh haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang dapat lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, Kau yang besar bagi kami. Kami percaya Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, kami tinggikan Engkau, karena Engkau Tuhan yang berkuasa. Haleluya Tuhan. Haleluya. Lebih dalam ku menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Pembacaan yang pertama diambil daripada 2 Samuel pasal 11 ayat 26 hingga 27, disambung pasal 12 ayat 13e. 2 Samuel pasal 11 ayat 26 hingga 27, disambung pasal 12 ayat 13e. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung,
Maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes 6 ayat 24 hingga 35. Injil Yohanes 6 ayat 24 hingga 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan menterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Inilah Injil Kristus. Salam semua jamaat Tuhan yang dikasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kebaikannya di mana Dia sentiasa melindungi dan memberkati kita semua. Oleh sebab itu, setiap hari kita sentiasa bersyukur dan bersukacita di dalam Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang kepada Engkau dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan kepada kami sepanjang hari yang lepas, dan sehingga pada pagi ini Tuhan kami dapat bersama-sama dalam ibadah ini. Dan ya Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu pada pagi ini. Urapilah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema pengajaran firman Tuhan pada pagi ini, menabur kemurahan hati. Mari kita baca petikan firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga 6. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita, mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya
mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh kerana kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Saudara dan saudari, pagi ini kita akan mempelajari tentang jemaat di Makedonia. Kota ini telah dikunjungi oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus telah menyaksikan keadaan jemaat di Makedonia dan ia sangat terdorong dengan kesaksian hidup orang-orang percaya di Makedonia. Terlebih dahulu kita ingin mengetahui tentang kota Makedonia ini. Makedonia adalah sebuah daerah yang indah berpusat di dataran yang mengelilingi Teluk Tesalonika dan yang semakin tinggi menuju ke pergunungan mengikuti lembah-lembah sungai yang luas. Daerah ini juga terkenal karena kayu dan logam yang berharga. Pagi ini kita akan mempelajari tentang jemaat di Makedonia. Daerah ini telah dikunjungi oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus telah menyaksikan keadaan jemaat di Makedonia dan dia amat terdorong dengan kesaksian hidup orang-orang percaya di Makedonia. Terlebih dahulu kita ingin mengetahui tentang Makedonia ini. Makedonia ialah suatu daerah yang indah berpusat di dataran yang mengelilingi Teluk Tesalonika dan yang semakin tinggi menuju ke pergunungan mengikuti lembah-lembah sungai yang luas. Daerah ini juga terkenal karena kayu dan logam yang berharga. Ada dua perkara yang kita mau pelajari bersama mengenai jemaat di Makedonia. Yang pertama, jemaat di Makedonia memiliki kasih karunia Allah. Yang pertama, memiliki kasih karunia Allah. Mari kita lihat ayat 1 hingga 2. Saudara dan saudari, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Hal yang pertama yang kita lihat ialah jemaat di Makedonia memiliki kasih karunia Tuhan. Rasul Paulus sangat teruja dengan cara hidup mereka. Dikatakan jemaat ini mengalami penderitaan serta miskin. Namun mereka memiliki kemurahan hati terhadap orang lain dan para hamba Tuhan yang melayani mereka. Saya percaya bahwa jemaat di Makedonia mengalami kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Ini menunjukkan kematangan rohani mereka yang luar biasa. Mereka tidak hanya menerima firman Tuhan yang telah diajarkan oleh para hamba Tuhan, namun hal ini Rasul Paulus dengan bangganya, dia sendiri memuji kehidupan jemaat Tuhan di Makedonia. Mereka telah menunjukkan kemurahan hati dengan memberi sokongan melalui keuangan kepada orang-orang percaya yang miskin di Yerusalem. Rasul Paulus mau supaya jemaat di Korintus terdorong apabila mendengar melalui perkongsian daripada Rasul Paulus tentang jemaat di Makedonia. Saudara dan saudari, adakah hal ini Anda pernah melihat
terjadi di gereja kita. Mari kita berdoa agar Tuhan memberi kita roh kemurahan hati. Apa yang kita lihat kehidupan jemaat di Makedonia, mereka mengalami kesukaran, mereka mengalami penderitaan, mereka juga dikatakan adalah miskin, atau mereka mengalami kekurangan dalam segala hal. Namun sesuatu hal yang sangat menarik adalah mereka kaya dalam kemurahan. Saudara dan saudari, inilah yang menjadi cebaran kepada kita semua pada pagi ini, bagaimana kita memberkati atau memberi pada waktu kita dalam kekurangan. Inilah yang kita lihat, salah satu contoh yang ada di dalam Alkitab, di mana Rasul Paulus sendiri menyaksikan kehidupan jemaat di Makedonia yang menjadi satu contoh yang terbaik kepada jemaat di Korintus pada waktu itu, dan juga kepada kita pada pagi ini. Hal yang kedua ialah memberi dengan rela hati. Mari kita lihat di dalam ayat 3 hingga 6. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh kerana kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Hal yang kedua kita lihat, mereka menunjukkan kerelaan dan keikhlasan hati mereka dalam memberi bantuan walaupun mereka sebenarnya mengalami serba kekurangan. Kehidupan yang telah ditunjukkan oleh jemaah Makedonia ini memberikan cebaran kepada kita hari ini. Bagaimana kita memberi dalam kekurangan. Semasa pandemi COVID-19 ini, kita mengetahui bahwa ramai orang terjejas dari segi ekonomi, kehilangan sumber pendapatan, bahkan kehilangan pekerjaan. Ramai orang mengalami tekanan bagaimana makan dan minum dan sebagainya. Namun kebergantungan kita kepada Tuhan adalah hal yang paling utama. Kita percaya bahwa Tuhan memperhatikan keadaan kita. Jika kita beriman dan mengalami kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan, apapun keadaan yang kita alami, kita tetap menyatakan kemurahan hati kita. Bagaimana dengan pemberian kita hari ini? Adakah kita masih lagi setia memberi persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan? Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau kerana paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kepada kita dengan jelas, yaitu supaya kita memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau kerana paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara dan saudari, maksudnya apabila kita memberi dalam bentuk keuangan kita, yaitu persembahan, persepuluhan, atau kesyukuran, kita harus memberi dengan rela hati dan bersyukur kepada Tuhan.
pagi ini adalah Minggu Kebajikan Diocese. Saya mahu mendorong kepada Anda semua supaya kita bersama-sama menabur benih kemurahan hati. Mari kita memberi sumbangan keuangan kita dengan penuh iman kepada diocese. Saudara dan saudari, ini adalah cobaan kita pada musim pandemik COVID-19 ini, bagaimana kita dalam hal pemberian kita kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita belajar tentang menabur kemurahan hati. Jadi saya mendorong kepada kita semua supaya kita mengambil peluang pada musim pandemik ini. Mari kita tetap setia melakukannya dengan iman. Walaupun seperti yang kita belajar pada pagi ini mengenai jemaat di Makedonia, walaupun mereka dikatakan mengalami kemiskinan, mereka kekurangan dalam segala sesuatu, namun mereka mau terlibat sama memberi sumbangan dana, menyumbang kepada orang-orang yang miskin di Yerusalem. Saudara dan saudari, saya berdoa supaya gereja Tuhan hari ini memiliki kemurahan hati dalam segala perkara, baik dalam pemberian kita maupun dalam menyumbang, membantu kepada saudara dan saudari kita yang mungkin dalam kesusahan. Kita tidak hanya melihat di dalam gereja kita, tetapi mungkin kita perlu melihat orang-orang di sekitar kita yang juga memerlukan pertolongan. Kita berdoa agar Tuhan memberi kita roh kemurahan hati dan Tuhan memimpin kita melakukannya dengan penuh setia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih firman Tuhan pada pagi ini. Biarlah Tuhan yang memimpin kami dan memberikan kami kekuatan untuk melakukannya. Terpujilah dan mulialah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan. Mari kita mendengar beberapa pengumuman gereja. Yang pertama, minggu ini adalah Minggu Kebajikan Diocese. Oleh itu saya ingin mendorong kepada saudara dan saudari supaya kita bersama-sama menyatakan kemurahan hati kita untuk memberikan sumbangan kepada tabung kebajikan Diocese. Sumbangan kepada tabung kebajikan Diocese ini berjalan selama 1 bulan. Yang seterusnya ialah Majelis Gereja-Gereja akan mengadakan doa atas talian pada 10 hari bulan Ogos bersamaan hari Selasa, masa jam 9 hingga jam 12 tengah hari. Saya ingin mendorong kepada para pemimpin dan semua jemaat Tuhan untuk terlibat sama di dalam doa ini. Terima kasih. Padri ingin mengingatkan kepada kita mengenai persekutuan doa di dalam keluarga setiap hari Isnin jam 7:30 malam. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita mengakui iman Naisin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan.
Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bersama Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita menerima berkat daripada Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Kita beri sorakan yang tertinggi bagi Tuhan. Mari kita memuji Dia. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata bagiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku.